bersatulah semua seperti dahulu, lihatlah ke muka. Bapak Ibu, Mas-mas, Bapak yang hadir, ada yang belum familiar dengan kegiatan KPDT, apa itu KPDT sendiri gitu. Karena memang berbeda dengan kementerian misalnya Kominfo yang bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak mau pakai Twitter, tahu itu urusan dengan Kominfo. Atau misalnya yang tiap hari pakai jalan itu tahu urusan dengan PU. Tapi kementerian yang tertinggal tidak beroperasi, wilayahnya bukanlah DKI Jakarta. Jadi kita memang tidak memiliki program yang banyak di sini. Kita lebih banyak memiliki program di daerah-daerah tertinggal yang banyak, salah satunya adalah perbatasan ini. Kita punya daerah tertinggal, itu ada 123 daerah kabupaten seluruh Indonesia. Jadi ini buat statistiknya ya. Ada 123 daerah tertinggal atau kabupaten tertinggal dari total sekitar 497 kabupaten kota seluruh Indonesia. Jadi kita bisa melihat di situ bahwa populasinya kalau kita melihat hampir sekitar berapa 40%, sekitar 38-37%. Itu masih dikategorikan sebagai tertinggal. Tertinggal itu ada 6 kriteria. Dari sisi sumber daya manusianya, dari sisi potensi ekonominya, dari sisi sumber daya alam ya dalam hal ini, kemudian dari sisi infrastrukturnya yang masih sangat terbatas, masih sangat kurang dan sebagainya, kualitasnya juga masih sangat rendah. Kemudian dari sisi aksesibilitas, konektivitas dan sebagainya yang masih sangat terisolir, terpencil dan sebagainya dalam hal ini. Kemudian dari sisi kapasitas fiskalnya itu juga rendah. Fiskal itu dari sisi keuangan daerah. Dan terakhir adalah karakteristik khusus dari daerah itu sendiri. Seperti daerah yang perbatasan itu biasanya kita anggap daerah frontier. 10 tahun terakhir ini kita mencoba untuk merubah paradigma pembangunan perbatasan ini dari yang namanya security approach menjadi prosperity approach. Jadi dari pendekatan keamanan yang dulu hanya menempatkan tentara-tentara di tapal-tapal batas, sekarang kita coba untuk dekati secara kesejahteraan. Bahwa perlu adanya semacam fasilitator, perlu adanya namanya pendampingan, perlu ada yang namanya peningkatan kapasitas, perlu ada yang namanya transfer of knowledge, perlu ada yang namanya institutional sanctioning ya, dari sisi masyarakat, perlu adanya upaya juga untuk pembelajaran dan sebagainya yang perlu dilakukan di kecamatan-kecamatan tadi. Oleh karena itu kita melihat potensi pemuda sangat penting. Kita istilahkan seperti advance KKN lah istilahnya. Kita tahu bahwa upaya untuk merubah mindset atau pola pikir, merubah perilaku itu nggak bisa dilakukan hanya dalam 1, 2, 3 bulan. Perlu waktu yang lebih panjang dan continuous. Makanya kita melihat bahwa ini sangat potensial. Kemudian kita coba tandemkan istilahnya. Jadi di masing-masing kecamatan nanti kita akan tempatkan ada 2 pemuda di sana. Dan kalau kita harapkan, memang kalau muda dan tidak punya perasaan untuk bisa mengubah sesuatu, ada kecenderungan anak muda itu untuk mengeluh, mengkritisi dan meminta. Misalnya ketika jalanan macet di hari Jumat ini yang tidak cerah, apakah kaum pemuda Indonesia di Jakarta berkata, saya akan melakukan sesuatu agar saya tidak lagi kena macet tiap hari, saya akan membuat perubahan. Apakah itu yang dikeluar dari mayoritas kaum muda, atau berupa sebuah keluhan? Pak Menteri kemudian minta saya coba deh formulasiin dengan para pejabat di PDT, bagaimana kita bisa memulai sebuah program yang isinya itu anak-anak muda yang kalau ketemu membuat sebuah pembicaraan kumpul-kumpul solusi, bukan sebuah pembicaraan kumpul-kumpul menyalahkan.
kritik. Mengkritik boleh, tapi mengkritik dan kemudian melakukan sesuatu tentang kritikan hal itu.